Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil ringkasan kami dari artikel yang berjudul Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Masa Pandemi COVID-19. Adapun nama anggota kelompok kami yang pertama yaitu Zuita Agustina Shanturi, yang kedua ada Yonathan Filemon, yang ketiga ada Maria Kasarina Claudia Beo, yang keempat ada Cicilia Susanto, yang kelima ada Aloysius Abian Dwi Hanata, dan yang keenam ada Benrico Nenobais. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yonathan Filemon. Baik, untuk yang pertama abstrak. Poin pertama, pentingnya inovasi teknologi informasi dan komunikasi sebelum pandemi COVID-19. Inovasi teknologi informasi dan komunikasi sering dianggap sepele, tidak penting selama masa tenang. Poin kedua, peran teknologi selama pandemi. Selama pandemi COVID-19, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi sangat penting dalam menjaga kelangsungan kegiatan masyarakat, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi selama pandemi COVID-19. Poin keempat, pemanfaatan teknologi. Masyarakat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai tujuan seperti work from home, school from home, dan kepentingan informasi medis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang berikutnya pendahuluan. Yang pertama, COVID-19 telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan global termasuk TIK. Jadi, saat dimulainya penyebaran COVID-19 berdampak pada semua industri termasuk penurunan teknologi, informasi, dan komunikasi. Contohnya, belajar online dan bekerja dari rumah. Yang kedua, pandemi ini mengakibatkan penutupan sekolah dan bisnis, memaksa banyak orang untuk bekerja dan bekerja dari rumah. Jadi pada global menuntut dunia pendidikan untuk selalu menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan dan tantangan utama dari platform belajar online dan bekerja dari rumah terletak pada kesediaan penggunaan untuk merangkul teknologi. Yang ketiga, dimulainya perkembangan teknologi digital pada tahun 2020. Pada tahun 2020 menjadi awal mula dekade yang menarik dalam dunia kesehatan dan sains dengan berbagai perkembangan teknologi digital yang dapat diterapkan untuk masalah klinis. Yang berikutnya, metode penelitian. Penulis memilih metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi. Jadi, penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penggunaan TIK saat work from home atau WFH. Konsep WFH itu memungkinkan orang untuk bekerja di mana saja dan kapan saja. Aplikasi seperti Zoom, Google Hangouts, Slack, dan WhatsApp digunakan untuk rapat dan komunikasi antar tim. Google Calendar membantu mengatur jadwal dan mengingatkan tenggat waktu. Google Drive digunakan untuk berbagi dan menyimpan dokumen secara bersama. Dan aplikasi Todoist membantu menolak tugas dan prioritas. Dan yang terakhir, Rescue Time membantu mengukur produktivitas dan mengidentifikasi gangguan. Penggunaan Pixar.
saat school from home atau SFH. Poin yang pertama yaitu sekolah mengadopsi pembelajaran online menggunakan platform seperti Kuiper, Ruang Guru, dan Zenius. Ini berarti bahwa sekolah telah memutuskan untuk mengintegrasikan teknologi dan internet dalam proses pembelajaran mereka. Platform-platform itu menyediakan berbagai sumber belajar, materi pelajaran, dan alat-alat interaktif yang memungkinkan siswa untuk belajar secara daring. Poin kedua yaitu guru dapat membagikan materi dan video pembelajaran melalui aplikasi tersebut. Pada poin ini berarti guru dapat mengunggah materi pembelajaran presentasi atau rekaman video pembelajaran ke platform pembelajaran online. Seperti tadi contohnya yaitu Kuiper, Ruang Guru, ataupun Zenius. Sehingga siswa dapat mengaksesnya dari perangkat mereka sendiri. Poin yang ketiga yaitu perguruan tinggi juga melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan sistem e-learning. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah, mengakses mata pelajaran, dan dalam diskusi melalui internet tanpa perlu berada di kampus secara fisik. Contoh yang dapat kita lihat mungkin pada saat wabah COVID-19, di mana semua melakukan proses pembelajaran dari rumah masing-masing menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, ataupun aplikasi pembelajaran lainnya. Poin yang keempat yaitu dosen menggunakan Google Classroom atau LMS untuk interaksi dengan mahasiswa. Sebagai contoh seperti dalam universitas kita, di mana universitas kita menyediakan sistem learning untuk mahasiswa maupun untuk dosen. Hal tersebut merupakan salah satu peran tip yang dapat membantu dalam persekolahan maupun perkuliahan. Untuk selanjutnya dilanjutkan. Selanjutnya merupakan penggunaan TIK untuk kepentingan medis. Poin pertama, Internet of Things atau IoT yang digunakan untuk memantau pandemi COVID-19 dengan data real time. IoT atau Internet of Things menjadikan platform yang memungkinkan lembaga kesehatan masyarakat mengakses data untuk memantau pandemi COVID-19. Misalnya seperti Worldometer yang menyediakan pembaruan real time tentang jumlah sebenarnya orang yang diketahui memiliki COVID-19 di seluruh dunia. Itu termasuk kasus harian penyakit, distribusi penyakit oleh negara-negara, dan tingkat keparahan penyakit seperti pulih, masih kondisi krisis, atau sudah mati. Yang kedua adalah Big Data yang membantu dalam pemodelan aktivitas virus dan perencanaan respon kesehatan. Big Data juga memberikan peluang untuk melakukan studi pemodelan aktivitas virus dan untuk membimbing pembuatan kebijakan kesehatan negara atau individu untuk meningkatkan persiapan untuk wabah. Yang ketiga merupakan media sosial seperti Facebook dan Twitter yang digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada publik. Teknologi digital tersebut dapat meningkatkan saat ini digunakan oleh agen kesehatan untuk memberikan pembaruan real time dan memperjelas ketidakpastian dengan publik. Selain itu, beberapa perusahaan pengenalan wajah, misalnya SenseTime dan Chanel, telah mengadopsi pengenalan wajah yang mengaktifkan kamera thermal untuk mengidentifikasi orang-orang dengan suhu tinggi di berbagai titik di screening di Tiongkok. AI dan Deep Learning digunakan untuk deteksi dan diagnosis COVID-19. Kebutuhan untuk menyediakan akses ke tes yang akurat dan berbiaya rendah untuk diagnosis COVID-19 adalah sebuah tantangan bagi para peneliti. Dalam konteks ini, China memiliki kemampuan data set kasus positif untuk COVID-19. Ini adalah kumpulan data yang ideal untuk AI dan Deep Learning. Algoritma AI tersebut kemudian dapat digunakan sebagai alat screening awal untuk kasus yang dicurigai. Misalnya riwayat perjalanan ke Cina, Iran, dan Korea Selatan, atau paparan terhadap kasus yang dikonfirmasi. Sehingga pasien dengan resiko lebih tinggi dapat menjalani tes berbasis laboratorium konfirmasi atau diisolasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari artikel ini, yaitu yang pertama, penerimaan cepat teknologi digital oleh masyarakat. Jadi orang-orang dengan mudah menerima dan menggunakan perangkat dan aplikasi digital seperti smartphone, komputer, dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka.
meskipun teknologi tersebut adalah hal baru yang belum lama ada. Poin yang kedua, perubahan persepsi terhadap inovasi teknologi. Mencerminkan bahwa pandangan dan sikap masyarakat terhadap perkembangan teknologi telah berubah seiring dengan waktu. Jadi awalnya inovasi teknologi mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikenal atau bahkan menakutkan. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman yang banyak, orang-orang cenderung menjadi lebih terbuka dan menerima teknologi baru sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Perubahan ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, kebutuhan, dan pengaruh dari lingkungan sekitar. Sebagai contoh, teknologi yang awalnya dianggap rumit dan sulit digunakan dapat menjadi lebih mudah diterima ketika orang merasa teknologi tersebut memberikan manfaat yang signifikan dalam kehidupan. Poin yang ketiga, peran kunci teknologi selama pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, teknologi memainkan peran penting dalam memungkinkan komunikasi jarak jauh, pembelajaran online, pemantauan kesehatan, konsultasi medis virtual, pekerjaan jarak jauh, pengiriman barang, penelitian medis, dan pengembangan vaksin juga. Semua ini membantu menjaga konektivitas, akses ke layanan, dan penanganan pandemi dengan lebih efisien. Poin yang keempat, diversifikasi teknologi untuk berbagai keperluan. Berarti bahwa kita menggunakan beragam alat dan sistem teknologi untuk berbagai tujuan, mulai dari komunikasi hingga produksi hiburan, dan masih banyak lagi. Diversifikasi teknologi memungkinkan juga untuk memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru untuk berbagai kehidupan sehari-hari, dan juga meningkatkan efisiensi kenyamanan dan kualitas hidup. Itu adalah kesimpulan yang kami dapat, yang kami rangkum dalam artikel ini. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata ataupun perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.